Ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, tetapi Yesus, Engkaulah pusat pujian penyembahan kami. Engkaulah pusat ibadah kami pada pagi hari ini. Hati dan pikiran kami hanya terarah tertuju kepada Yesus yang adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami hanyalah debu tanah. Kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Allah. Anugerahkan kepada kami, beri kepada kami telinga seorang murid, hati seperti hati Yesus yang mau belajar. Belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, agar kami mendapatkan kelegaan. Karena di situ kami mendapatkan kebenaran, kebenaran yang memerdekakan setiap kami, sehingga ada tumbuh damai sejahtera dan ketentraman yang besar. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan yang sudah ambil bagian, berkati jalannya ibadah sekolah minggu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Allah. Berfirmanlah melalui kami, melalui hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, kuduskan hamba-Mu. Biarlah segala perkataan yang dapat tersampaikan adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Injil yang memerdekakan, yang adalah kekuatan Allah yang mampu dan sanggup menolong untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, segala penghambat penghalang, mencuri, yang mencuri, membunuh dan membinasakan, baik niat jahat manusia maupun dari kuasa kegelapan, semua itu kami tolak, singkirkan dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah saja yang berkarya, kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka dalam Yeremia. Kita buka dalam Yeremia. Kita buka dalam Yeremia pasal 2. Saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian mengambil bagian, duduk di bawah kaki Tuhan untuk tetap mendengarkan firman Allah. Bagi guru-guru sekolah minggu yang bertugas saja, ya, ada di ruangan sekolah minggu. Selebihnya duduk, ya, di dalam gereja untuk mendengarkan firman Allah. Karena itulah tujuan kita ada di tempat ini, mencari dan rindu bertemu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara akan menemukan ketika engkau mencari Tuhan, maka engkau pulang dengan hidup yang diubahkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Yeremia pasal 2. Kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita sama-sama membaca pada ayat yang ke-13, ya. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Ya, bisa ditampilkan. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Di Alkitab saya di halaman 810. Ya. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, 2-3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Puji Tuhan, berbahagia dan diberkati orang yang membaca, merenungkan firman Allah serta melakukannya.
Karena demikianlah Kristus akan semakin nyata di dalam kehidupan kita, Kristus akan semakin bertambah-tambah dan kita akan semakin berkurang. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat firman Tuhan pada saat hari ini dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Pagi hari ini firman Allah yang akan kita lihat adalah seperti yang dikatakan di ayat ini. Jangan pernah saudara dan saya meninggalkan sumber air hidup itu. Jangan pernah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan orang percaya dan Tuhan itu digambarkan seperti pohon, tanaman pohon, dan sumber air. Kalau kita menemukan, apalagi dalam kitab Mazmur pasal 1, kita menemukan bahwa orang yang percaya itu bagaikan pohon, dan Tuhan itu adalah sumber airnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti tahu bahwa tanaman atau pohon tidak bisa bertumbuh. Tanaman atau pohon tidak bisa bertumbuh, akan menjadi kering, gersang, dan akhirnya mati apabila kekurangan air atau tidak cukup menyerap air. Mungkin saudara pernah punya pengalaman menanam mungkin bunga, lalu saudara taruh di tempat yang tidak terkena air. Maka lama-kelamaan akan terjadi perubahan, terjadi perubahan, merosot, layu, kering, bahkan mati. Bahkan mungkin punya pengalaman ketika suatu lalu saudara tidak menyiramnya. Kalaupun menyiram, hanya kalau ingat saja. Sering saya melihat saudara, melihat bahwa ada tanaman-tanaman yang ditanam betul jadi hiasan, tetapi pada akhirnya menjadi kuning, layu, kering, dan mati. Kenapa? Karena tidak diberi air. Kalaupun diberi, itu tidak cukup, maka terjadi kekeringan, bahkan fatalnya adalah kematian. Nah, saudara, begitu pula kehidupan orang percaya yang sangat tergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mau katakan kepada kita bahwa hidup saudara dan saya sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Apakah tidak bisa dengan yang lain? Kenapa harus Tuhan? Kenapa hanya Tuhan saja, bukan yang lain? Saya kan boleh lari ke berhala, lari ke yang lain. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sangat tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Yeremia pasal 2 ayat ke-13 yang kita baca tadi dikatakan, karena dia adalah sumber air kehidupan. Amin saudara. Dia adalah sumber air kehidupan. Tanpa air, maka suatu tanaman itu pasti saudara, pasti mati. Kurang air itu pertumbuhannya susah. Bahkan pertumbuhannya tidak baik, tidak sehat. Maka kita akan menemukan bermacam-macam orang Kristen. Kita akan menemukan banyak macam orang Kristen. Meskipun kalau kita lihat di statusnya agama Kristen, sama Kristen, tapi kita seringkali menemukan begitu banyaknya, meskipun sama Kristen tapi begitu berbeda. Kenapa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, tergantung sepenuhnya hubungannya dengan Tuhan. Tergantung sepenuhnya hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena semakin kita erat melekat kepada Tuhan, semakin atau setiap hari kita berjumpa dengan Tuhan,
saya yakin orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Pasti, saudara. Kalau hidup kita tidak pernah berubah, tetap saja, dan kita tetap hidup dalam dosa, kita hidup dalam kejahatan, kita hidup dalam kehidupan daging, maka saya meragukan meskipun saudara berkata, saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Nonsen, saudara. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pasti hidupnya berubah. Amin, saudara. Salah satu contoh Paulus. Ketika berjumpa, maka hidupnya diubahkan. Bahkan luar biasa, saudara. Berubah. Ya. Jangan-jangan setiap kali datang ke gereja tidak berjumpa dengan Tuhan. Makanya pulang tetap saja. Keluarga, orang tua, anak, tetangga, teman, rekan kerja dan lain sebagainya tidak melihat suatu perubahan. Padahal kalau dilihat dari absen, tidak pernah absen. Tidak pernah bolos, datang terus ke gereja. Tapi kenapa hidup tidak berubah? Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Ayub, wow saudara, tidak lagi berani macam-macam dengan Tuhan meskipun lewat perkataannya. Tapi sekarang banyak orang dengan gampang sekali mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Orang percaya hidup kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu adalah sumber. Firman Tuhan katakan air kehidupan. Adalah suatu kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan. Bila kita meninggalkan sumber air hidup. Firman Tuhan katakan Tuhan adalah sumber air hidup. Malah kita tinggalkan. Kita mencari sesuatu yang menurut kita, oh saya bisa kok. Ya. Tidak ada saudara. Semua di luar Tuhan itu hanya tipuan saja. Hati-hati. Di luar Tuhan itu pasti binasa. Ya. Sumber air hidup sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel, saudaraku yang kasih Tuhan, melakukan suatu kebodohan besar. Mereka ya meninggalkan sumber air yang hidup itu. Apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini benar-benar mengecewakan Tuhan. Ya, membuat Tuhan sedih, melukai hati Tuhan. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-11, Yeremia pasal 2 ayat 11. Dengar baik-baik. Firman Tuhan mengatakan, pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Saudara, mungkin saudara berkata, saya tidak pernah ke orang pintar, saya tidak pernah menyembah berhala. Tetapi saya mau katakan, sesuatu yang di luar Tuhan, ya, hati-hati, itu bisa membawa mempengaruhi kita jauh dari Tuhan. Dan itulah yang disebut berhala. Ketika itu membawa kita jauh dari Tuhan, itu adalah berhala. Sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu adalah sarana Tuhan untuk membuat saudara dan saya hidup diubahkan, bertumbuh dan diberkati luar biasa. Nah saudara, orang percaya ya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita memiliki cara hidup. Saudara dan saya memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu berada dekat
dengan sumber air itu. Mungkin ada yang berkata, kurang apa? Saya selalu dekat dengan Tuhan. Pagi saya berdoa, makan saya berdoa, tidur saya berdoa. Tapi tahukah Bapak Ibu, yang diinginkan Tuhan adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan, hatimu kepada Tuhan. Ya. Persekutuanmu dengan Tuhan, Saudara. Ya. Yang diinginkan Tuhan adalah saudara dan saya berada dekat sumber air itu. Ya. Seperti kalau kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Biarlah saudara dan saya memiliki cara hidup seperti pemazmur yang selalu dekat dengan sumber air itu. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2, demikian firman Tuhan, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Ada dampak yang luar biasa. Kalau kita melihat di sini, saudara, ada dampak yang luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air itu. Kita membaca di ayat ini dikatakan bahwa mereka senantiasa menghasilkan buah. Mereka senantiasa menghasilkan buah. Dan saudara, pertama-tama kita seharusnya menghasilkan buah pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada buah-buah roh. Seperti dikatakan dalam Galatia, ya. Coba kita melihat bersama-sama apa sih buah roh itu. Meskipun saya tahu saudara ada yang di luar kepala. Tetapi ada juga yang di luar kepala karena ya sudah tidak ingat. Jadi ada dua kemungkinan di luar kepala. Ada istilah di luar kepala karena sudah saking hafalnya. Tetapi ada yang kedua di luar kepala memang gak ingat apa-apa. Ya. Jadi kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ya. Ayat sampai 26 saja. Ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Ya. Mari kita sama-sama membaca ayat ini. Galatia pasal 5 ya, pasal 5 ayat 22. Maaf ya. Ya. Demikian firman Tuhan 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan di sini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Ya, mungkin masih mikir-mikir, oh saya sudah salibkan belum ya? Ya. Nah, kita lihat di sini apa saja sih yang disebut daging, keinginan daging dan hawa nafsu. Maka kita mundur di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, 19, 20, 21. Ayat 19. Ya. Ayat 19. Kalau saudara mungkin ragu-ragu masih berpikir apa saya hidup dalam
roh, dipimpin oleh roh dan menghasilkan buah roh, ataukah justru masih hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu yang tentu firman Allah katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan, kita baca sama-sama ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan 2:3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat yang ke-20 ya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Perhatikan kalimat berikutnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Bukan saya yang ngomong, saudara. Ini firman Tuhan. Biar kata ngaku orang Kristen, anak Allah, pelayan Tuhan, jemaat, ini ukurannya, saudara. Sorga atau neraka, firman Tuhan jadi ukuran. Ya, itulah sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, sangat luar biasa ketika orang mau melekat erat kepada Tuhan. Ada dampak yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari usia saudara, saya lihat di sini bukan petobat baru, bukan. Bukan orang yang baru dengar tentang Tuhan, bukan baru dibaptis, bukan baru bertobat. Puluhan tahun bahkan, saudara. Ya. Puluhan tahun, bahkan sering saya mendengar ketika saya masih ada di Jakarta, jemaat Narwasu adalah jemaat yang dewasa. Wow, saudara. Ya. Jemaat yang dewasa. Tetapi apakah benar demikian? Karena Alkitab berkata bahwa ada dampak luar biasa bagi orang yang tinggal dekat dengan sumber air. Yaitu apa, saudara? Senantiasa menghasilkan buah. Dan biasanya buah itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, dinikmati orang lain. Ketika dia lewat, dia lihat, dinikmati pertama ketika dia melihat, wow, buahnya bagus sekali. Pasti rasanya enak. Ketika dipetik lalu dimakan, wah ternyata betul manis. Wah enak sekali buah ini, ya. Enak sekali. Itulah yang disebut bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan kita yang mengukurnya, saudara, tapi ukurannya firman Allah dan orang yang ada di sekitar kita. Karena Alkitab berkata, kita bagaikan surat yang terbuka. Kadang penilaian kita menurut kita, tapi sesungguhnya pertama Tuhanlah yang menilai hidup kita. Yang kedua orang yang di sekitar kita. Ya. Menghasilkan buah. Tidak pernah layu, saudara. Bagaimana pengiringanmu dengan Tuhan, turun naik, tenggelam timbul, ada istilah kristal dan lain-lain banyak, saudara. Istilah-istilah yang membuat saudara dan saya, ya, waduh ngeri, saudara. Ya, tidak pernah layu, bertumbuh terus, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia melekat pada sumber air kehidupan itu. Sumber segala-galanya. Dia harus melekat pada Tuhan Allah yang adalah pemilik dan pengendali segala sesuatu, yang empunya segala-galanya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan itu adalah sumber, saudara yang kasih Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal dunia, hal-hal sepele yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan sumber air kehidupan itu sifatnya sampai kepada kekekalan. Sangat menyedihkan, saudara. Ya.
Maka camkan baik-baik pada pagi hari ini, saudara ada di tempat ini, duduk di pertengahan ibadah ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu berilah telingamu untuk mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Ya, saya berharap perhatian saudara, pikiran hati saudara kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, supaya saudara pulang mendapatkan berkat firman Allah. Karena semua sangat ditentukan oleh keadaan hati dan pikiran saudara. Sampai Yesus satu kali bersedih, Yesus katakan, betul kamu ada di hadapan, kamu ada, tetapi hatimu tidak padaku, pikiran kita tidak pada Tuhan. Makanya saudara pulang dengan kosong, pulang dengan kecewa. Hati saudara tidak tertuju pada Tuhan, tidak tertuju pada firman Allah. Bukan masalah siapa di depan, tetapi masalahnya adalah ada dalam hati saudara dan saya. Saya dimanapun saudara, siapapun ada di hadapan yang menyampaikan bagaimanapun karakter, sifat, sikap, bagaimana pembawaannya, karena setiap orang punya jubahnya sendiri. Dalam firman Tuhan ada 5 jawatan saudara. Jangan disapu rata. Ada gembala, penginjil, guru, rasul, nabi. Tidak sama saudara. Ya. Kalau saudara samakan penginjil dengan gembala, saudara pasti kecewa. Demikian pun juga sebaliknya. Jadi pahami itu saudara. Belum lagi setiap orang dikaruniakan dengan karunia yang berbeda-beda. Ya, dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan. Saudara, jadi kita melihat di sini, ya, orang yang dekat dengan sumber air senantiasa menghasilkan buah, tidak pernah layu, kata firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita lihat keadaan sebaliknya, ya, keadaan sebaliknya dialami orang-orang yang jauh dari Tuhan, saudara, yang hidup jauh dan meninggalkan sumber air, ya. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 dikatakan tadi, ya, ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup. Nah, banyak orang berpikir berbuat jahat itu ketika berzina, membunuh dan lain sebagainya. Tapi saudara, ternyata meninggalkan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Ya. Meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan itu kejahatan. Ya. Jadi saudara, sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Keadaan sebaliknya dialami orang-orang yang hidup jauh dari sumber air, atau mereka meninggalkan sumber air itu dikatakan menggali kolam bagi mereka sendiri. Ya, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Sumber air itu adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Sumber air itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Banyak orang Kristen layu, banyak orang Kristen tidak bertumbuh, banyak orang Kristen tidak berbuah, banyak orang Kristen kering. Kenapa? Ya, karena tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada roti kehidupan itu, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, banyak orang Kristen betul rajin datang beribadah, rajin pelayanan, tapi hanya sekedar dan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu, tanpa kerinduan untuk apa saudara? Tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan, tidak benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya. Jadi ala kadar sekedar, sing penting jadi Kristen, sing penting Kristen. Sayang saudara, bukan itu ukuran. Ya, bukan KTP yang menjadi jaminan ketika status saudara Kristen
masuk surga. Jaminan keselamatan KTP, KK atau surat-surat yang lain. Tidak, saudara. Ya, ukurannya adalah firman Tuhan. Ya. Begitu banyak orang datang ke gereja melayani Tuhan tanpa kerinduan untuk benar-benar dekat kepada Tuhan, untuk benar-benar mencintai dan menghormati firman-Nya. Bahkan padahal kita meyakini Alkitab ini adalah firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan dituliskan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk kebaikan kita. Pada akhirnya kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Ya. Jadi kalau itu tidak ada, saya ragu. Ya. Apa yang saudara lakukan selama ini datang ke gereja? Apa yang saudara lakukan selama ini melayani? Sehingga Matius pasal 7 ayat 21 katakan, firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Lalu ada yang protes, Tuhan, saya ini pelayan. Saya berdoa yang buta melihat, yang sembuh, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Wow, mujizat Tuhan terjadi. Ya, saya mungkin singer, saya mungkin pemain musik, saya usher, saya pelayan dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa, saudara? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan kehendak Bapak Gembala, bukan kehendak si A si B, bukan, saudara. Hidup saudara ditentukan saudara menjadi pelaku firman atau tidak. Maka ada firman Tuhan berkata, we must obey God rather than men. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Tuhan itu tidak pernah salah, amin. Firman-Nya adalah kebenaran, firman-Nya hidup dan berkuasa. Tuhan sumber air hidup. Tapi banyak, saudara, tapi banyak umat Tuhan senang tinggal jauh dari sumber air itu. Bahkan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Mungkin ada yang protes, saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kalau hatimu tidak padaku, pikiranmu tidak padaku, itu sama saja bohong, saudara. Cuma setor badan. Cuma setor badan, buat apa? Jangan sampai nanti Tuhan katakan bahwa, wah, kalau tidak ada lagi yang sungguh-sungguh, tidak ada yang memuji Tuhan, batu pun Tuhan bisa memuji Tuhan. Ciptaan Tuhan yang lain pun bisa memuji Tuhan. Mengerikan, saudara. Ya. Tuhan itu sumber. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Yohanes 7 ayat 38. Lihat bersama-sama ayat ini. Yohanes 7 ayat 38. Ya. Mari kita sama-sama baca ayat ini, ayat 38. Ya, demikian firman Tuhan, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin, saudara. Semua itu kita hanya dapatkan ketika kita melekat kepada Tuhan. Ya. Makanya tidak heran pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, kota benteng perlindunganku, sumber segala-galanya dalam kehidupannya. Demikian pun juga saudara dan saya. Jauh dari sumber air hidup. Saya ingatkan, ya. Ketika seseorang jauh dari air itu, sumber air hidup itu, maka yang terjadi adalah hidup kering, gersang,
bahkan tidak mungkin berbuah, tidak mungkin berbuah. Kalaupun berbuah, sulit saudara. Buahnya itu pasti buah yang tidak baik saudara. Rasa pun tidak enak. Ya. Kalaupun ada buah. Ya. Orang akan lihat, kalau tidak ada air, bagaimana bisa berbuah? Bertumbuh saja sulit. Ya. Kering saudara. Tidak ada pertumbuhan, maka tidak ada buah. Kenapa seringkali tidak ada pertumbuhan dalam hidup kita? Tidak ada perubahan dalam hidup kita. Bahkan kenapa tidak menghasilkan buah? Karena sesungguhnya kita tidak melekat pada Tuhan. Kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kita jauh dari Tuhan. Ya. Perhatikanlah hidup kita masing-masing. Jangan kita melihat orang lain. Jangan pula saudara merasa bahwa ini khusus untuk si A, si B. Jangan. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu bagaikan pedang bermata dua. Dan untuk setiap orang, itulah firman Allah diperdengarkan. Untuk setiap kita. Ingat saudara, ketika saudara dan saya tidak melekat kepada Tuhan, tidak dekat kepada Tuhan, tidak intim kepada Tuhan, maka yang terjadi kering. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah. Maka kita akan melihat orang Kristen berbeda-beda, tergantung dekatnya dengan Tuhan. Ya, tergantung kedekatannya dengan Tuhan, melekat atau tidak dengan Tuhan. Akan terlihat kok saudara, akan terlihat. Orang yang melekat erat kepada Tuhan, segala situasi, kondisi, keadaan apapun dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kondisi apapun dia tahu diri siapa dia dan siapa Tuhan. Ketika melakukan sesuatu dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia adalah sumber segala-galanya, pemilik dan pengendali, penentu. Tanya dulu sama Tuhan. Sekarang saya enaknya saja. Tanya dulu sama Tuhan saudara. Belajarlah bertanya kepada Tuhan. Saya rindu, saya sangat rindu dan sangat rindu zaman dulu. Sekarang aja, ngeri saudara. Ngeri betul. Ngeri. Kalau dulu itu orang berbuat sesuatu, dia berdoa berpuasa. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan? Tuhan layakkan saya. Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Bertanya kepada Tuhan. Bapa segala orang percaya, Abraham. Apapun yang dia lakukan, dia tidak sembrono. Dia tanya dulu sama Tuhan. Dia tanya, apakah aku harus jalan? Apakah yang harus aku perbuat? Tanya dulu sama Tuhan. Nah ketika dia bertanya kepada Tuhan, tidak ngoceh terus, tanya Tuhan, tidak ada kesempatan Tuhan jawab. Ketika dia bertanya, dia berdiam diri menunggu jawaban Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, Alkitab berkata, Abraham melakukan persis seperti yang difirmankan Tuhan. Maka tidak heran Abraham disebut bapa segala orang beriman. Kita pun akan disebut orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Ketika kita erat melekat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, dan kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, pelaku perintah Tuhan, persis seperti yang Tuhan firmankan. Bukan kita tambahi, bukan kita kurangi. Karena hati-hati, Alkitab berkata, barang siapa yang mengurangi, ada hukumannya sendiri. Karena itu bisa menyesatkan orang lain. Dan ketika menjadi penyesat, lebih baik ikat batu kilangan, buang di laut saudara. Hati-hati saudara, camkan baik-baik. Ini untuk kebaikan kita semua. Kebaikan saya, kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Allah ini datang kepada kita. Tuhan tidak mau kita jadi pohon
yang ternyata jauh dari sumbernya. Kering, tidak ada pertumbuhan, tidak ada sukacita. Orang tidak melihat kemuliaan Tuhan, orang tidak melihat sesuatu yang hidup dari kita. Orang lain tidak melihat buah dari pertobatan, buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ada justru ayat 19 sampai 21 perbuatan daging. Ngeri saudara. Maka dari itu pagi hari ini satu-satunya solusi, kalau hidup kita belum ada perubahan, jangan-jangan hidupmu jauh dari Tuhan. Engkau baca mungkin status orang, kau baca mungkin postingan orang tentang hal-hal yang rohani, tapi hanya sebatas engkau membacanya. Dan lebih mengerikan lagi, hanya sebatas menyimpannya menjadi orang Farisi dan ahli Taurat yang hafal, tetapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan. Justru itu menjadi senjata untuk membentengi diri. Ketika dinasehati, ditegur, dikasih tahu, oh nggak bisa kan ayat firman Tuhan begini. Jangan saudara. Cukup pagi hari ini mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidupmu, firman Tuhan katakan, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan bertumbuh terus, yang daunnya hijau, dan firman Tuhan akan mengatakan bahwa akan menghasilkan buah. Berapa saudara? Sampai 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Jika pada hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Karena hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari ini adalah hari kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Tuhan tidak mau ada satupun di antara kita yang binasa, melainkan kita hidup dan kita diselamatkan. Dia Tuhan sumber kekuatan hati kita. Kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Haleluya. Kekuatan hatiku. Kita katakan ini lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita erat melekat kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita, dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau benar dan perisai di hidupku.
kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapa, sungguh Engkaulah sumber segala-galanya. Jauh darimu Tuhan kami kering, mati dan binasa. Tapi kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu erat melekat kepada Tuhan. Karena Engkau sumber air kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh segar, kami boleh kuat, bahkan menghasilkan buah 100 kali lipat. Dan apa yang kami perbuat, Tuhan jadikan berhasil. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami dapat hidup menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita siapkan tangan-tangan kita, kita memberikan kepada persembahan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan
bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saya persembahkan kami hanya untuk Engkau. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sudah disepakati dari sebelumnya bahwa persembahan ekstra dialihkan untuk dana Natal dan sesudahnya kembali lagi seperti sedia, yaitu ekstra kolekta untuk pembangunan karena kita masih punya banyak tanggungan. Dan Bapak Ibu saudara bisa melihat di grup sudah dibagikan yang menjadi doa kita bersama, dan mari kita saudara melakukan yang terbaik saudara ketika saudara memberikan persembahan untuk penyelesaian dana ya, penyelesaian tanggungan yang ada di toko bangunan. Saudara langsung menghubungi saja ketua panitia pembangunan Bapak Kris, ataupun juga langsung ke bendahara ya Ibu Dia. Saudara lihat lihat bagaimana perkembangan. Saudara bisa lihat di saudara di grup Narwastu. Nah, untuk pekerjaan Tuhan sepanjang minggu depan Bapak Ibu ya, ada ibadah tengah minggu, pujian Ibu Elia, singer Ibu Ivon Punu dan Ibu Marta, ya koletan Ibu Anggi, multimedia Bapak David, pemain musik Bapak Kris, Daradian, Bapak Erik, menerima Bab dan Ibu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tolong memberikan info dari jauh-jauh hari untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang berhalangan ya, atau tidak bisa ya, langsung menghubungi japri ke saya. Nah, untuk pemain musik langsung menghubungi Bapak Wedi yang saya percayakan untuk mengatur musik ya. Jadi mohon dari jauh-jauh sebelumnya supaya bisa dikondisikan ya. Nah, hari Sabtu latihan jam 6:30 dan hari Minggu ada ibadah Natal. Karena hari Minggu tahun ini tanggal 25 itu pas hari Minggu saudara ya. Pujian Ibu Gembala, singer Ibu Ivon Punu, Bapak Novi dari Lois, koletan Ibu Yono dan Ibu Dia, pemain musik Bapak Kris, Daradian, Bapak Wedi, multimedia Saudari Rani, penerima tamu Bapak dan Ibu Sutrisno, firman Tuhan Bapak Gembala. Nah saudara, pada tanggal 25 itu kita ada perjamuan Tuhan, perjamuan suci. Jadi mohon untuk pelayan perjamuan yang mendampingi saya, Bapak Ari Agus dan Bapak Yono ya. Untuk hari Minggu kita perjamuan Tuhan, dan sekaligus ada perjamuan kasih
ya, karena itu perayaan Natal kita bersama untuk lokal ya. Saya rindu lewat perjamuan kasih menjalani kembali kebersamaan kita ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu membawa lauk dari keluarga, dari rumah masing-masing per keluarga. Nanti dipastori menyiapkan nasi dan minuman ya. Jadi mohon untuk saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, mengkondisikan atau bisa berkoordinasi ya dengan Ibu Yono supaya tidak semua sama ya, supaya kira-kira ini bawa apa. Puji Tuhan ya, untuk dari kita untuk kita bersama ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini belum ada rapat yang untuk panitia Natal tahun ini. Maka pada hari Kamis saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, para panitia, untuk kita duduk sama-sama ya, jam 6 sore hari Kamis. Semua panitia kita duduk sama-sama, dan bukan apa-apa saudara, kita melihat untuk laporan pertanggungjawaban, dan kalau ada kurang-kurang atau lain sebagainya, maksudnya bagian dana, kita akan bicarakan bersama-sama. Tapi kalau semua laporan terselesaikan dengan baik, maka langsung selesai ya, langsung selesai, dan sekalian pembubaran panitia ya. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh panitia ya, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah bekerja keras luar biasa, mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, tahun ini kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama lingkungan di mana kita berada. Dan ketika ada postingan-postingan bagaimana keberagaman ya Nusantara, itu sangat memberkati banyak orang ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira itu saja. Dan mari kembali kita menata hidup kita untuk semakin erat melekat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya sekeluarga, bukan kebetulan ada di tempat ini, tapi semua seizin dan kehendak Tuhan. Maka biarlah kembali kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu, kehidupan kita, pekerjaan, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang punya jiwa, Tuhan yang berkarya sepenuhnya, dan kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kasih Tuhan, ajaib kasih kuasa dan lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, sembah, sujud kami. Kau Allah saja yang dipuji, dipermuliakan. Engkaulah pusat pujian kami, pengagungan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami serahkan kepada Tuhan, dan hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, bahkan kuat dan teguhkan, selamatkan, berkati dan pakai hidup kami semua menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan untuk Tuhan keperluan tempat ini, khususnya untuk pembangunan. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengadakan segala kebutuhan keperluan dan menyelesaikannya dengan sempurna, dengan baik. Kami percaya hanya Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mengurapi dan pakai dengan heran untuk pelayan Tuhan. Bahkan beri hati yang lapar haus pada seluruh jiwa-jiwa untuk boleh datang beribadah, melayani dan beribadah kepada Tuhan. Setiap yang menabur pasti menuai, diberi kelimpahan oleh Tuhan. Umat Tuhan yang pada pagi hari ini menyadari bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan, dan pagi hari ini membawa persembahan syukur mereka dengan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan berkuasa membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bahkan ada jaminan pemeliharaan dari Allah, segala belalang pelahap dihalau oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kepada Tuhan juga untuk pertemuan panitia Natal pada hari Kamis. Engkau Tuhan yang mengurapi kami, beri hikmat kepada kami agar kami juga bisa dan dapat terus mempermuliakan Tuhan lewat pertemuan ini, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi bangsa dan negara, kota, desa di mana kami berada. Selamatkan, pulihkan dan berkati. Berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai kepada RT RW. Beri hati yang takut akan Tuhan dan tanggung jawab, supaya mereka mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, supaya bangsa ini dapat dibawa semakin lebih baik karena hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengikat kami dengan tali kasih Tuhan. Karena Tuhan, hidup kami akan menjadi berguna, berarti ketika kasih Tuhan melingkupi dan memenuhi, dan kami hidup di dalam kasih Tuhan. Tanda kami lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan keluar, kembali ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, hidup kami semua ada dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna luar biasa. Bahkan tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena dalam kondisi sakit, baik jasmani mungkin masalah rohani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjamah, Tuhan menolong mereka, meneguhkan iman mereka, dan mujizat Tuhan terjadi. Dan di kesempatan yang mendatang kami semua bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa yang beribadah melakukan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kekasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah roti, makanan, air, minuman, dan segala penyakit dilalukan dari tengah-tengah kehidupan kita semua. Diberkati dengan keberhasilan dan usia, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pulanglah, terima dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, kekasih dan juru selamat kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus yang sudah mengurapi, menyertai dan memberkati kita semua pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Pulanglah, terima dan bawalah berkat ini dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.